kita akan review kembali terkait pikir vaksin. Tetapi untuk kali ini saya akan fokus membahas terkait kendala-kendala pengentrian pada pikir vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Hari ini saya akan membahas sedikit terkait kendala-kendala pada penginputan pikir vaksin yang mungkin petugas entry menemukan di lapangan. Ini ada beberapa contoh, nanti kita akan bahas satu persatu. Saya akan share screen-nya. Ini sudah tampil. Di sini adalah ada salah satu kendala pada proses pengentrian. Untuk kendala yang pertama di sini, pada saat memasukkan data, ternyata ditemukan bahwa tanggal lahir kategori remaja hanya untuk usia 12-17 tahun. Kenapa muncul seperti ini? Kemungkinan yang terjadi adalah pada saat mengentri atau didaftarkan, peserta tersebut masih ke dalam kategori remaja, yaitu range umurnya 12-17 tahun. Tetapi pada saat pelaksanaan pengentrian, ternyata umurnya sudah lebih dari 17 tahun. Itu menyebabkan warning ini muncul. Jadi warning ini muncul karena ada selisih hari ataupun bulan ya, karena range waktu tersebut antara pada saat pengentrian sasaran dan pengentrian vaksinasi berbedanya mungkin jauh. Kenapa ini muncul? Karena tentu berkaitan dengan jenis vaksinnya. Jadi jenis vaksinnya berbeda untuk kategori remaja dan untuk kategori masyarakat umum. Sehingga muncul seperti ini. Untuk solusinya tentu di dalam aplikasi pikir vaksin ini hanya bisa ngentri data sasaran. Karena di data sasaran berhasil, itu tidak dapat diedit. Oleh karena itu, karena proses pengentriannya tidak bisa diedit, sehingga harus melaporkannya pada sumbernya, yaitu adalah pada base data dari Peduli Lindungi. Laporannya mungkin di situ untuk merubah kategori peserta tersebut, tidak menjadi kategori remaja yang ada di sini, tetapi mungkin menjadi masyarakat umum, yaitu 18 tahun ke atas, sehingga bisa mendapatkan nomor tiket yang baru untuk dilanjutkan penginputan. Nah, kenapa ini perlu? Karena kalau disuntik aja akan berdampak kepada sertifikatnya. Peserta tersebut tidak dapat mendapatkan sertifikat. Kalau vaksin kan bisa disuntik secara manual, secara sistem dia tidak dapat sertifikat. Karena saat ini mungkin sertifikat masih dianggap perlu dan penting ya. Itu yang kendala yang pertama. Yuk kita lihat lagi. Di yang kedua, di sini jenis vaksin Sinovac hanya bisa digunakan untuk kategori disabilitas atau vaksin gotong royong. Di sini terjadi warning seperti itu. Nah, bisa jadi di sini sebenarnya ini adalah menurut saya adalah kesalahan sistem, perlu update pada pikirnya. Pikir ini perlu diupdate karena ini ada beberapa aplikasi yang menunjang, nggak hanya pikir, tapi bersumbernya juga di Peduli Lindungi. Jadi keduanya harus saling update sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan. Ini adalah kalau menurut saya ini harus menunggu updating aplikasi baik dari pikirnya maupun dari aplikasi Peduli Lindungi sehingga warning ini tidak muncul, jadi bisa langsung diproses. Ini seperti ngelog ya. Untuk selanjutnya ini ditunggu sih kalau menurut saya. Oke, next. Nah, ini untuk yang ketiga, tiket dengan awal laku hanya dapat digunakan untuk vaksinasi ketiga. Klik kembali histori vaksin pada menu pra-registrasi atau silakan hubungi Peduli Lindungi untuk perbaikan data.
Nah, ini adalah kalau menurut saya tetap sesuai wordingnya harus melapor ke Peduli Lindungi. Memang benar untuk dengan kode tiketku ini adalah untuk vaksinasi ketiga dengan jenis vaksin Moderna. Tapi karena sistemnya mungkin ini pembacanya bukan vaksin ketiga, sehingga ini ditolak. Jadi menurut saya ya harus ke Peduli Lindungi karena uh, mau gimana lagi tiket itu hanya untuk entry data, bukan merubah data. Jadi sifatnya tiket hanya entry data, data yang dikeluarkan nomor tiket itu bisa diinputkan untuk menjadi data yang sudah di-entry sehingga bisa cetak apa namanya kartu vaksin. Kalau muncul seperti ini, tentu kembali lagi ke Peduli Lindungi, mungkin di-generate ulang atau seperti apa ya, jika benar-benar nomor tiketku ini menjadi data sasaran untuk vaksinasi ketiga, agar bisa diselesaikan untuk entry-annya. Oke, next. Nah, di sini terkait pencarian atau penambahan data sasaran. Di piker vaksin yang terbaru ini sudah kita review sebelumnya, bahwa updating yang terbaru di piker versi 2.4.0 ini sudah mengacu pada data sumber di Dukcapil pusat. Kemungkinan di sini adalah NIK di sini belum update. Jadi NIK ini belum update ke dalam servernya Dukcapil ya. Karena setahu saya memang dari Dukcapil daerah atau kota harus diupdate lagi ke pusat. Bisa jadi ini hanya update di kota atau kabupaten di Dukcapilnya, tapi belum sampai ke Dukcapil pusat, sehingga ini belum masuk ke dalam server, sehingga setelah ditarik oleh tiket muncullah warning seperti ini. Jadi mau gimana lagi ya kita harus menghubungi di Dukcapilnya terkait NIK tersebut baru bisa di-entry. Oke, next. Ini nomor tiket sama dengan NIK. Sekian, silakan konfirmasi ke Peduli Lindungi. Jadi di sini seperti halnya kasus-kasus yang tadi, nomor tiket tersebut ya yang digenerate dicocokkan ke dalam NIK tersebut itu ternyata menjadi double, entah seperti apa ya prosesnya ya. Tapi bisa jadi di sini karena dari sistem Peduli Lindunginya. Jadi di sini harus laporannya ke Peduli Lindungi, sehingga harus cocok nih nomor tiket sekian untuk NIK sekian dan sebaliknya, atau salah entry jadi double tiket atau double NIK yang dulu kan bisa di entry tanpa mengacu data Dukcapil. Itu yang mungkin ya menyebabkan masalah ini. Nah, untuk sekarang ini kan harus benar fokus NIK-nya terdaftar biar tidak di data ganda. Ini mungkin bisa jadi data ganda karena entry data sasarannya itu tidak valid. Jadi tetap konfirmasi ke Peduli Lindungi di base datanya. Nah, kalau di sini kita lihat di menu story ya, menu story ini kita cek ini mungkin ini karena load data yang sangat besar, jadi proses pengambilan data ke KPCPN-nya ini dalam historinya tidak muncul. Ini jarang sih. Ini adalah ada juga keluhan seperti itu. Nah, ini yang sering banyak terjadi. Jadi di sini setelah cek historinya, statusnya ini yang pertama telah vaksin, yang kedua masih open. Nah, padahal open ini adalah datanya sudah diinput sampai selesai muncul kartu vaksin, tetapi feedbacknya masih open. Ini menyebabkan kalau untuk nakes ya yang harus dosis ketiga, sehingga nomor tiket untuk dosis ketiga nggak akan muncul karena ini dianggap belum selesai secara sistem ya, tapi kalau secara pelaksanaan mungkin sudah disuntik. Jadi di sini kalau menurut saya pada saat penginputan masuk ke dalam data piker kan harus melempar lagi ke Peduli Lindungi. Di sini belum terlempar, harus menunggu update harusnya. Nggak tahu nggak cocok atau seperti apa. Tapi konfirmasinya ya ke Peduli Lindungi apakah ini sudah berhasil kelempar. Kalau menurut saya ini ditunggu saja sambil konfirmasi. Mudah-mudahan
statusnya berubah menjadi telah vaksin sehingga dapat mendapatkan nomor tiket ketiga, karena itu adalah syaratnya adalah telah vaksin. Itu saja sekilas terkait kendala-kendala yang ada pengurutan pada piker vaksin. Mungkin kalau ada salah dari saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel saya.